Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Jalan Goib yang membawa Anda menyusuri jejak misteri, menyingkap legenda lama, dan membuka tabir kisah-kisah gelap yang tersembunyi di balik budaya Nusantara. Di sini, setiap cerita bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan. Perjalanan menuju masa silam, tempat di mana mitos masih bernapas, kutukan masih berbisik, dan makhluk-makhluk dari dunia lain meninggalkan jejaknya di balik hening malam. Bersiaplah untuk memasuki kisah yang mungkin belum pernah Anda dengar. Kisah yang lahir dari tanah tua, dari suara yang nyaris terlupakan, dan dari bayang-bayang yang masih menunggu untuk diceritakan kembali. Selamat datang dan selamat menikmati kisah yang kami sajikan. Semoga setiap cerita membawa Anda lebih dekat pada misteri yang selama ini tersembunyi. Senja turun perlahan di langit desa Lokatara. Warna jingga terbias di atas hamparan sawah yang mulai menguning. Angin membawa aroma lembab dari sungai kecil di sisi timur desa. Setelah bertahun-tahun merantau ke kota, Rangga Laksa akhirnya pulang. Langkahnya mantap, namun wajahnya memendam kegelisahan yang sulit ia jelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri. Lokatara tampak sama seperti dulu. Rumah-rumah kayu berdiri dengan halaman kecil. Pohon kelapa mengayun pelan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat. Keheningan yang terasa tidak wajar. Rangga berhenti di depan rumah lamanya. Dinding bambu itu masih kokoh. Pintu masih berwarna coklat tua. Ia mengetuk pelan, lalu membuka tanpa menunggu siapapun menjawab. Ruangan dalam tampak rapi. Ibunya sudah menunggu sambil duduk di kursi kayu. "Kamu pulang?" Akhirnya, kata ibunya dengan senyum tipis. Senyum itu tampak memaksa. Mata sang ibu menyimpan kecemasan yang tak ia ungkapkan. Rangga hanya menunduk. Ia merasakan rumah itu menyimpan bayang-bayang masa lalu. Ia teringat ayahnya yang meninggal secara misterius 5 tahun lalu. Warga menyebutnya kecelakaan. Namun Rangga tahu, ayahnya pergi dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Malam mulai turun. Cahaya bulan separuh menggantung di langit. Di kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing yang putus-putus. Ibunya menutup jendela perlahan, lalu berkata, agar Rangga tidak keluar malam-malam. Aturan baru desa, katanya. Hanya itu yang ia mau jelaskan. Setelah makan malam singkat, Rangga keluar ke teras. Ia ingin menghirup udara segar dan melihat desa pada malam hari. Namun yang ia temukan adalah suasana yang begitu sunyi. Tidak ada suara orang. Tidak ada lampu menyala, selain beberapa obor kecil. Saat sedang memandang jalan desa yang suram, terdengar langkah kaki seseorang dari arah gang kecil. Sosok perempuan mendekat. Cahaya obor membuat wajahnya tampak jelas. Ratri Srinadi, anak dukun desa. Rambutnya panjang, terikat rapi. Tatapannya tajam, namun penuh ketenangan. "Kamu pulang di waktu yang tidak tepat," ucap Ratri tanpa nada menyalahkan. Hanya pernyataan datar yang menyimpan banyak makna. Rangga mengerutkan dahi. "Apa yang terjadi di desa ini?" tanya. Rangga dalam hati, namun ia tidak mengucapkannya karena ia merasa tidak perlu bertanya. Ratri melanjutkan kata-katanya seolah membaca pikiran. "Ada sesuatu yang bangkit," kembali Rangga. "Teror lama. Teror lama. Desa sedang tidak aman, terutama bagi perempuan. Dan malam ini adalah malam separuh bulan. Malam ketika makhluk itu muncul." Rangga menegakkan tubuh. Makhluk itu, kata-kata Ratri, menggantung tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Tubuh Rangga merinding tanpa tahu alasannya. Ratri kemudian menatap Rangga lebih lama dan berkata pelan, "Kamu perlu bertemu Mbah Dharma besok pagi. Ada hal penting yang harus kamu dengar tentang keluargamu, tentang kematian ayahmu, dan tentang makhluk yang mulai bergerak lagi di hutan Lokatara." Rangga
terdiam. Angin malam meniup dedaunan. Anjing kembali menggonggong. Namun kali ini terdengar lebih jauh dan lebih lirih. Rasanya seperti tangisan yang tertahan. Ratri menunduk sedikit sebagai salam, lalu berjalan pergi. Tubuhnya perlahan menghilang ditelan gelap gang kecil. Setelah ia lenyap dari pandangan, Rangga merasakan hawa dingin merayap di kulit tangan. Di ujung jalan desa, terlihat sesuatu bergerak cepat. Tidak jelas, hanya bayang-bayang berwarna kehijauan. Sejenak saja, lalu menghilang. Namun cukup untuk membuat jantung Rangga berdegup keras. Malam pertama di Lokatara menyambutnya dengan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi datang dengan langkah pelan, seolah menghindari sisa ketegangan malam sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti pinggiran desa. Burung-burung baru mulai bersuara, meski lirih. Seakan mereka pun enggan terlalu berisik. Rangga bangun lebih cepat dari biasanya. Tidurnya gelisah. Ia sempat terbangun beberapa kali karena mendengar suara dari belakang rumah. Seperti langkah kaki yang berat, namun tidak jelas arah datangnya. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Dalam hatinya, ia sadar ada sesuatu di desa ini yang tidak berjalan wajar. Setelah membersihkan diri dan membantu ibunya menyiapkan air panas, ia memberitahu bahwa ia akan pergi menemui Mbah Dharma. Ibunya hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Garis kecemasan di wajahnya semakin jelas. Rangga berjalan melewati jalan setapak yang memisahkan area rumah warga dan sawah. Udara pagi dingin namun lembut. Beberapa warga baru keluar rumah. Mereka menunduk saat melihat Rangga. Sikap yang tidak biasa, seakan mereka membawa beban pikiran sendiri-sendiri. Saat Rangga melewati jembatan bambu kecil di atas sungai Lokatara, langkahnya terhenti. Air sungai mengalir pelan dan memantulkan warna kehijauan yang aneh. Biasanya, air sungai jernih kini tampak seperti berlapis cahaya samar. Di tepi sungai, terdapat jejak kaki besar. Tidak menyerupai kaki manusia. Tidak juga hewan yang ia kenal. Bentuknya memanjang dengan garis berlekuk. Tanah becek di sekitarnya seperti menghitam di bagian tertentu. Rangga menatap jejak itu lama. Ia berusaha memahami apapun yang tersisa dari malam sebelumnya. Ia menunduk untuk memeriksa tanah. Dari balik semak, terdengar suara berdesir. Bukan suara angin. Lebih seperti sesuatu yang bergerak menjauh. Rangga mengangkat kepala. Di sisi lain, sungai terlihat bayang tipis berwarna hijau. Melintas sekejap. Tidak jelas apakah itu tubuh atau sekadar ilusi cahaya yang memantul. Sebelum Rangga mencoba mendekat, suara seseorang memanggil dari arah belakang. Suara berat, namun tenang. Ki Jala Pramana, penjaga hutan keramat. Tubuhnya tinggi kurus. Kulitnya coklat tua dengan garis-garis usia yang kuat. Sorot matanya tajam, seperti selalu menembus pikiran orang yang ia tatap. Kau melihatnya, ucap Ki Jala tanpa penegasan. Lebih sebagai pernyataan. Rangga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ki Jala mendekat, lalu memeriksa jejak kaki di tanah becek itu. Ia menyentuh bagian yang menghitam dengan ujung batang kecil. Tanah itu mengering seperti arang. Ki Jala menarik napas panjang. Jejak itu tidak muncul sejak bertahun-tahun. Katanya, perlahan kau pulang pada saat yang berat, Rangga. Waktu yang tidak bisa dielakkan lagi. Rangga menatap sungai. Ia masih memikirkan bayang hijau tadi. Ada dorongan dalam dirinya untuk memahami semua ini. Rasa takut bercampur keingintahuan yang ganjil. Ki Jala berdiri tegak. Ia menunjuk arah jalan menuju bukit kecil di mana rumah Mbah Dharma berada. Kau harus pergi sekarang. Mbah Dharma sudah menunggumu sejak sebelum matahari terbit. Ia tahu kau akan melewati sungai ini dan melihat apa yang harus kau lihat. Rangga merasa dadanya sesak oleh firasat buruk, namun ia tetap melangkah. Sebelum pergi, ia melirik sekali lagi ke arah sungai. Cahaya hijau sudah hilang, tapi jejak aneh itu masih tertinggal, seolah menanti cerita yang belum terungkap. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah Mbah Dharma.
Langit perlahan cerah. Namun hati Rangga justru semakin gelap. Ada kenyataan yang menunggunya. Dan ia mulai merasakan bahwa apapun yang akan ia dengar dari Mbah Dharma akan mengubah cara ia memandang masa lalunya. Rumah Mbah Dharma berdiri di lereng kecil yang dikelilingi pohon beringin dan bambu. Dari kejauhan, bangunannya tampak sederhana. Namun, menyimpan aura yang sulit. Didefinisikan, atapnya terbuat dari rumbia tua, dindingnya dari anyaman bambu yang mengeluarkan aroma lembab bercampur wangi dupa. Rangga menaiki tangga kayu perlahan. Setiap pijakan menimbulkan suara berderak yang lirih. Ia mengetuk pintu dan langsung terdengar suara dari dalam mempersilakan masuk. Tidak keras, namun jelas. Seakan Mbah Dharma sudah tahu kedatangannya sejak lama. Di dalam ruangan hanya ada beberapa kursi kayu rendah, meja kecil, dan rak berisi botol-botol kaca. Cairan di dalamnya berwarna coklat gelap, kemerahan, atau kehijauan. Beberapa tampak memantulkan cahaya, meski ruangan tidak terlalu terang. Mbah Dharma duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya kurus, namun gagah. Rambutnya putih panjang, kulit wajahnya penuh garis, namun sorot mata tetap kuat. Ia memandang Rangga lama sebelum mengangguk pelan. Kau sudah melihat sungai Lokatara pagi ini, ucapnya dengan nada datar. Rangga hanya duduk tanpa membantah. Mbah Dharma meraih sebuah mangkuk tanah liat, lalu mengambil sesuatu seperti serpihan arang. Ia menaruhnya di meja di depan Rangga. Serpihan itu tampak seperti tanah hitam yang kasar. Itu dari jejak yang kau lihat, lanjut Mbah Dharma. Tanah yang terkena langkah makhluk itu selalu berubah, seperti terbakar dari dalam. Tidak ada api, namun tetap betul-betul hangus. Rangga menatap serpihan itu. Ia tidak menyentuhnya, meski rasa ingin tahunya mengusik. Mbah Dharma melanjutkan kata-katanya. Dulu waktu ayahmu masih hidup, aku bekerja bersamanya untuk menjaga batas-batas tertentu di desa ini. Ada garis yang tidak boleh dilanggar. Ada penjagaan yang tidak boleh lepas. Namun pada satu malam semuanya berubah. Pertanda mulai muncul lagi. Rangga menunduk. Ia tidak pernah benar-benar tahu bagaimana ayahnya meninggal. Penjelasan warga terlalu sederhana, terlalu mudah dilupakan. Namun kini setiap kalimat Mbah Dharma membuka luka lama itu. Ayahmu adalah orang yang gigih, kata Mbah Dharma sambil menatap lantai. Ia tahu risiko menjaga batas itu. Ia tahu ancaman yang tidur di hutan Lokatara. Malam, ketika ia pergi, sebenarnya ia hendak mencegah kebangkitan yang sama seperti yang kau lihat di sungai tadi. Namun, terlambat. Ada sesuatu yang membuat kekuatan makhluk itu bangun lebih cepat daripada yang kami perkirakan. Ruangan menjadi lebih hening. Rangga merasakan perutnya mengencang. Ia memejamkan mata sebentar untuk menenangkan diri. Mbah Dharma meraih tongkat kayu di sampingnya. Pada ujung tongkat terukir lambang rumit berbentuk pusaran. Ia mengetuk lantai 2 kali. Pukulan itu tidak terlalu keras, namun membuat udara di ruangan terasa berbeda. Levi, berat. Seperti ada sesuatu yang ikut hadir. Makhluk itu berasal dari masa yang sangat jauh, ujar Mbah Dharma perlahan. Ia bukan roh biasa. Ia bukan hewan. Ia adalah manusia yang berubah karena ritual yang tidak seharusnya dilakukan. Namanya dulu adalah Wisanggeni, prajurit kerajaan Lokatara sebelum desa ini ada. Leluhurmu memiliki hubungan erat dengan kisah itu. Rangga membuka mata. Pandangan Mbah Dharma kini lebih tajam. Kau adalah keturunan Wisanggeni. Itu sebabnya makhluk itu terbangun kembali. Ia bergerak karena darah yang terhubung. Dan kedatanganmu ke Lokatara tidak kebetulan. Kau adalah bagian dari cerita yang belum selesai. Rangga merasakan dadanya seolah tersekap. Ia tidak percaya, namun tidak bisa menolak arus kata-kata yang ia dengar. Semuanya terasa seperti mimpi, namun jejak hijau di sungai dan tatapan Ki Jala tadi membuktikan sebaliknya. Di luar rumah angin berubah. Suaranya mengerang melewati celah bambu. Aroma tanah basah memasuki ruangan.
Mbah Dharma menatap jendela sejenak sebelum kembali menghadapkan wajah pada Rangga. Malam ini, bulan akan semakin naik, ujar Mbah Dharma. Dan setiap kali bulan berubah bentuk, kekuatan makhluk itu semakin besar. Kau harus siap, Rangga. Tidak lama lagi, ia akan mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Dan desa ini akan menjadi tempat pertama yang ia datangi. Rangga mengangguk perlahan meski kepalanya berat. Pagi yang seharusnya tenang kini berubah menjadi awal dari perjalanan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Di luar rumah Mbah Dharma, seekor burung hitam terbang rendah. Suaranya serak seperti mengabarkan sesuatu. Seperti pertanda bahwa masa lalu Wisanggeni mulai bangkit dari tidurnya. Setelah pembicaraan panjang di rumah Mbah Dharma, Rangga memutuskan kembali berjalan, menyusuri jalan kecil menuju desa. Matahari mulai naik, namun cahaya yang jatuh ke tanah terasa redup, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Udara terasa lebih hangat, namun tetap membawa hawa lembab dari hutan di sisi barat. Rangga berjalan perlahan, kepalanya penuh dengan kata-kata Mbah Dharma tentang Wisanggeni, tentang darah leluhur yang ternyata mengikat hidupnya pada makhluk yang kini berkeliaran. Ia merasa seperti sedang melangkah di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang hidup di balik cerita lama. Saat melewati ladang kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi, angin berhembus membawa aroma yang berbeda. Bukan aroma tanah atau rumput basah, lebih seperti aroma daun busuk bercampur getah pekat, aroma yang mengingatkan Rangga pada jejak hitam di pinggir sungai. Dari kejauhan, terlihat sosok seseorang berdiri di batas hutan, tingginya hampir setinggi batang bambu muda. Rangga mempercepat langkah, namun tetap berhati-hati. Saat ia mendekat, sosok itu bergerak keluar sedikit ke arah cahaya. Ternyata Ratri, rambutnya tertiup angin, wajahnya tampak serius. Ia seperti sudah menunggu sejak lama. Aku mendengar dari ibuku bahwa kau baru menemui. Mbah Dharma, kata Ratri dengan nada datar. Kau tampak berbeda dari pagi tadi. Ada yang berubah dari sorot mata. Rangga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan. Ratri bisa membaca banyak hal tanpa perlu penjelasan. Itu sudah menjadi sifatnya sejak kecil. Seolah ia memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tersembunyi di antara aksi dan diam seseorang. Ratri lalu mengajak Rangga mendekati tepi hutan. Di sini, katanya, sambil menatap pepohonan. Setiap kali makhluk itu mulai bergerak, hewan-hewan di hutan menjadi gelisah. Semalam aku mendengar suara rusa berlari hingga kaki-kaki mereka menghantam batu. Juga suara burung hutan yang tidak pernah terdengar pada malam bulan separuh. Rangga merasakan tengkuknya dingin. Hutan di depannya terlihat jauh lebih gelap daripada biasanya. Daun-daunnya hampir tidak memantulkan cahaya matahari. Seakan pepohonan itu menyimpan gelap di dalam setiap batang dan akarnya. Ratri menunjuk tanah di dekat batas hutan. Ada bekas gesekan panjang, seperti tubuh besar menyeret dirinya melewati ilalang. Bekas itu memanjang hingga ke arah dalam hutan. Rumput yang terinjak tampak layu. Warnanya berubah kehijauan pekat, seperti terkontaminasi sesuatu. Makhluk itu bergerak ke arah barat. Ucap Ratri Antempat. Ini dekat dengan hutan larangan. Tidak banyak warga berani mendekat. Bahkan Kijala pun jarang masuk ke dalam, kecuali ada hal penting. Rangga menatap dalam hutan. Angin yang bertiup dari sana membawa hawa yang janggal, seperti ada ratusan suara kecil berbisik, namun terlalu pelan untuk dipahami. Udara terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil seolah menyentuh tanah yang menyimpan napas masa lalu. Ratri berdiri di samping Rangga. Suaranya rendah saat ia berbicara. Senja turun lebih cepat dari biasanya. Langit Lokatara berubah warna menjadi merah kusam, seolah matahari terhalang tirai tipis yang muram. Rangga dan Ratri berjalan berdampingan menyusuri jalan setapak menuju rumah Ki Jala. Warga hampir tidak terlihat di luar rumah.
Pintu-pintu ditutup rapat. Lampu obor dinyalakan lebih awal. Suasana desa terasa seperti menahan napas. Rangga memperhatikan setiap sudut yang ia lewati. Ada perubahan halus pada desa ini dalam waktu singkat. Aroma udara tidak sama. Anjing-anjing tidak menggonggong seperti biasanya. Hanya suara desir angin yang membawa bisikan aneh dari arah hutan. Saat mereka mencapai bagian desa yang lebih sepi, Ratri berhenti sebentar. Ia memandang langit. Cahaya merah senja memantul di matanya. Ada kecemasan yang tersembunyi di balik raut wajah tenangnya. Senja seperti ini jarang terjadi, ujar Ratri dengan suara rendah. Di desa kami, warna langit selalu dianggap pertanda. Jika senja berubah menjadi merah kusam, berarti batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai menipis. Malam ini apapun yang bergerak dari dalam hutan akan lebih mudah menyentuh sisi desa. Rangga merasa punggungnya menegang. Angin membawa hawa dingin meski matahari masih terlihat. Ia merasakan sesuatu mengawasi dari kejauhan, bukan dari hutan. Lebih dekat, mungkin dari rumah yang gelap, atau dari tanah yang mereka pijak. Mereka melanjutkan langkah. Rumah Kijala berada di dekat pertemuan dua sungai kecil. Bangunannya lebih kuat dibanding rumah warga lain. Dindingnya dari kayu keras, atapnya dari sirap tebal. Aroma dupa dan dedaunan kering tercium dari halaman. Kijala sudah menunggu di depan rumahnya. Tubuh kurusnya berdiri tegap. Cahaya senja menyentuh wajahnya dan membuat garis-garis usia tampak lebih dalam. Sorot matanya tetap tajam. Kalian datang tepat waktu, ucap Kijala dengan suara berat. Ia mempersilakan Rangga dan Ratri masuk ke dalam rumah. Di dalam ruangan hanya ada meja besar dari kayu hutan dan beberapa alat yang terlihat seperti perlengkapan ritual lama. Tulang hewan kecil, kain hitam, batu-batu pipih yang diukir simbol-simbol kuno. Ruangan itu gelap, tetapi terasa hidup oleh kehadiran sesuatu yang tidak terlihat mata. Kijala mengambil sebuah batu pipih berwarna hijau gelap. Cahaya senja membuat permukaannya memantulkan warna aneh, seperti warna yang terlihat di sungai tadi pagi. Ini adalah batu saksi, ucap Kijala. Batu yang menyimpan sejarah kerajaan Lokatara sebelum desa ini berdiri. Batu ini ditemukan di reruntuhan lama. Dahulu tempat itu adalah ruang pengadilan kerajaan. Di sana, Wisanggeni dihakimi. Rangga menatap batu itu. Ia merasakan hawa dingin yang memancar dari permukaannya. Meski batu tidak disentuh langsung, ada sesuatu di dalamnya yang menyimpan rasa sakit, amarah, ketidakadilan yang lama terkubur. Kijala mulai bercerita. Wisanggeni adalah prajurit yang paling dipercaya raja. Ia setia, ia jujur. Namun, seorang bangsawan iri ingin menjatuhkannya melalui tipu daya dan kesaksian palsu. Wisanggeni dituduh melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Raja percaya pada kebohongan itu. Dalam kemarahannya, ia memerintahkan hukuman yang melibatkan Nyi Sembari, perempuan yang memiliki kemampuan mengikat jiwa dengan cara yang tidak diizinkan para penjaga kerajaan. Ratri menunduk. Ia sudah pernah mendengar cerita itu, namun tidak pernah sedetail ini. Nyi Sembari melihat Wisanggeni sebagai sosok yang layak dijadikan wadah. Ia menjalankan ritual yang seharusnya tidak dilakukan. Tubuh Wisanggeni berubah, jiwanya terbelah. Ia menjadi makhluk yang tidak sepenuhnya hidup dan tidak sepenuhnya mati. Warna kulitnya berubah kehijauan, tubuhnya kuat. Namun batinnya terperangkap dalam amarah dan kesedihan yang tidak bisa hilang. Kijala menatap Rangga lama sebelum melanjutkan. Keturunannya adalah satu-satunya yang mampu memutus ikatan itu. Keturunan Wisanggeni membawa dua kemungkinan, menjadi penawar atau menjadi pemicu kebangkitan. Kedatanganmu, Rangga, membuat batas yang selama ini lemah menjadi longgar. Makhluk itu merasakan darahmu. Rangga
merasakan napasnya menahan. Ia belum siap memikul beban sebesar itu, namun tidak ada jalan untuk mundur. Dalam pandangan Ki Jala, ia melihat kejujuran yang tidak bisa ditolak. Ratri menambah kata-kata dengan suara lembut. Sebelum malam penuh tiba, kita harus tahu di mana makhluk itu akan muncul. Ki Jala memiliki penanda yang bisa membaca pergerakannya. Ki Jala mengangguk, lalu mengambil sebuah kendi kecil. Ia menumpahkan sedikit cairan ke atas batu hijau. Cairan itu mengeluarkan asap tipis. Asap itu melayang, kemudian mengambil bentuk samar di udara. Rangga melihat siluet bayangan hijau yang bergerak pelan menuju bagian barat desa. Ki Jala memejamkan mata sejenak. Ia lalu membuka mata dengan sorot yang lebih tegas. Malam ini, ia akan menuju tempat yang disebut Sumur Tua Lokatara. Tempat yang dulu menjadi gerbang ritual Nyi Sembari. Tempat yang paling dekat dengan dunia, tempat ia terperangkap. Rangga merasakan getaran halus di lantai. Seolah tanah mendengar dan merespon. Senja yang merah telah berubah menjadi gelap. Malam perlahan datang membawa sesuatu yang tidak bisa ditahan lagi. Malam turun seperti tirai hitam yang tebal. Udara menjadi lebih pekat dan dingin. Angin dari arah barat membawa aroma basah yang tidak biasa. Ada wangi tanah bercampur sesuatu yang menyerupai getah pahit. Rangga, Ratri, dan Ki Jala berjalan perlahan menuju Sumur Tua Lokatara. Tempat itu berada di sisi desa yang jarang dilewati orang sejak puluhan tahun. Jalan menuju sumur melewati kebun bambu yang memanjang seperti lorong alami. Cahaya bulan separuh menembus sela-sela daun dan menimbulkan bayang-bayang rumit di tanah. Setiap langkah membuat suara. Ranting patah yang terdengar lebih nyaring dari seharusnya. Sumur tua itu berdiri di dekat pohon besar yang akarnya menjalar seperti tangan-tangan panjang. Bibir sumur terbuat dari batu hitam. Permukaannya dipenuhi lumut yang memancarkan kilau kehijauan saat terkena cahaya bulan. Warga desa percaya tempat ini adalah sisa dari bangunan ritual kuno milik kerajaan Lokatara, tempat terakhir di mana Wisanggeni masih dianggap manusia sebelum ia berubah. Saat mereka tiba, Ki Jala mengangkat tangan agar Rangga dan Ratri berhenti. Ia menundukkan kepala sejenak, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Angin berhenti bergerak. Suasana menjadi sangat hening. Ki Jala melangkah mendekati sumur. Ia meletakkan batu hijau pemberi tanda di atas tepi sumur. Batu itu bergetar halus, mengeluarkan cahaya kecil yang merambat ke permukaan air di dalam sumur yang gelap. Ratri memegang lengan Rangga. Sentuhannya dingin, namun menenangkan. Ia berbisik dengan suara nyaris tidak terdengar. Tempat ini adalah pintu masuk antara dunia kita dan dunia tempat. Nyi sembari memerangkap jiwa. Sanggeni bila ia benar-benar bangkit. Malam ini, maka sumur ini akan menjadi tempat ia menjejak pertama kali. Rangga menatap ke dalam sumur. Air di bawah terlihat sangat hitam. Tidak memantulkan cahaya apapun. Seakan bukan air, melainkan ruang kosong yang tak memiliki dasar. Dari kedalaman sumur keluar hawa dingin yang membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Ki Jala mengambil sebungkus kecil dari dalam pakaiannya. Bungkus itu berisi daun kering, kuning, kecoklatan. Ia menaburkannya ke dalam sumur. Daun-daun itu berkibar pelan, lalu jatuh tanpa suara. Tidak lama kemudian, permukaan air mengeluarkan riak kecil meski tidak ada angin yang menyentuh. Ratri menutup mata dan mengucapkan mantera kuno dengan nada rendah. Suaranya membuat udara di sekitar sumur bergetar halus. Cahaya bulan berubah keperakan dan memantul di atas rambutnya. Pada saat itu terdengar bunyi dari arah hutan. Bukan langkah kaki manusia. Lebih seperti gesekan tubuh besar yang melewati akar-akar dan daun basah. Gesekan itu pelan namun jelas, seakan sesuatu sedang bergerak menuju mereka. Rangga
menegakkan tubuh. Dalam dadanya muncul ketegangan yang belum pernah ia rasakan. Kijala mengangkat tongkatnya dan bersiap. Ratri membuka mata dan menatap ke arah suara dengan wajah tegas. Dari balik kegelapan antara pepohonan muncul cahaya hijau samar. Siluet besar itu akhirnya keluar dari balik pepohonan. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti kabut lembut. Bentuknya belum sepenuhnya jelas. Namun, Rangga bisa melihat bahwa makhluk itu bergerak dengan postur manusia. Hanya saja lebih tinggi dan lebih besar dibanding manusia manapun yang pernah ia lihat. Langkah makhluk itu berat namun teratur. Setiap kali telapak kakinya menyentuh tanah, daun-daun kering di sekitar mereka terangkat seakan disedot oleh pusaran halus yang tak terlihat. Cahaya hijau dari tubuhnya memantul di batang-batang pohon dan membuat lingkungan sekitarnya tampak seperti dunia lain. Kijala berdiri sedikit di depan, menjaga Rangga dan Ratri di belakangnya. Napasnya tertata, wajahnya keras, tubuhnya seolah siap menahan badai. Ia tahu makhluk itu bukan sekadar hantu atau jelmaan liar. Ada sesuatu yang jauh lebih tua mengalir dalam tubuhnya. Ratri memeluk lengan Rangga. Ia berbisik pelan. Itu belum dia sepenuhnya. Itu hanya bayangan yang terbentuk saat kekuatan tua mendekat, yang sejati masih terperangkap di sumur. Jang ini adalah penjaga sekaligus penanda bahwa gerbang antara dunia mereka hampir terbuka. Rangga tidak mengerti seluruhnya. Namun, ia bisa merasakan tekanan atmosfer di sekeliling mereka. Seperti berada di dalam ruangan yang udara dan cahaya ditarik menuju satu pusat. Dan pusat itu tampaknya adalah makhluk yang kini berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Makhluk itu berhenti. Cahaya hijaunya berpendar lembut. Dari tubuhnya keluar gelombang dingin yang membuat dedaunan basah oleh embun yang tiba-tiba muncul. Wajah makhluk itu tidak terlihat jelas. Hanya bentuk kepala dengan rambut kusut yang bergerak pelan, seolah tertiup angin dari dunia lain. Tubuhnya terbungkus kain lusuh yang digantungkan tanpa pola, seperti sisa pakaian dari masa ribuan tahun lalu. Kijala mengangkat tongkatnya ke depan dada. Ada getaran halus yang menyebar dari ujung tongkat ke permukaan tanah. Gelombang itu mengurai sedikit kabut hijau di sekitar makhluk. Cukup untuk memperlihatkan matanya. Dua lingkaran gelap tanpa pupil, seperti dua lubang panjang tak berdasar. Rangga merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ada rasa takut yang begitu dalam. Bukan takut pada makhluk itu sendiri, melainkan pada sesuatu dalam dirinya yang seolah ditarik dari lubuk terdalam. Seperti ada hubungan yang tidak ia pahami. Makhluk itu bergerak, bukan menyerang. Ia menunduk perlahan. Gerakan itu berat, namun terasa seperti bentuk penghormatan atau pengakuan. Cahaya hijaunya meredup sejenak, lalu menyala lagi. Dalam pendar cahaya itu, tubuh makhluk berubah samar. Seolah bentuk aslinya ingin muncul, namun masih tertahan oleh sesuatu. Ratri membuka kedua telapak tangannya. Ia berdiri sedikit ke depan dan mengucapkan mantra kuno dengan suara rendah. Mantranya tidak keras, namun membawa resonansi dalam udara. Lumut di batu sumur mulai memancarkan warna kehijauan yang sama dengan cahaya makhluk itu. Begitu mantra selesai, permukaan air sumur meledak kecil dalam riak. Dari riak itu naik kabut hitam tipis yang melingkar di udara. Kabut itu menjulur perlahan ke arah makhluk berkabut hijau, lalu mengitari tubuhnya. Makhluk itu menggigil dan mengangkat kepalanya. Kijala berbisik setengah suara. Ini tanda bahwa perjanjian lama mulai retak. Yang terkurung akan mencuri tubuh apapun untuk bisa keluar. Dan bila tubuh itu tidak kuat menanggungnya, dunia, manusia akan diselimuti kegelapan hijau seperti malam yang tidak lagi mengenal fajar. Rangga merasakan sensasi berat di dadanya. Matanya terfokus pada makhluk itu. Ada suara samar
yang muncul di kepalanya, seperti bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal, namun dipahami oleh bagian terdalam dirinya. Suara itu memanggil, bukan dengan kata-kata yang biasa, tetapi dengan nada lembut yang membuat Rangga merasa nyaris disentuh. Makhluk itu melangkah mendekat. Hanya 2 langkah lagi dari Rangga. Cahaya hijaunya semakin kuat, dan dari balik kabut tipis itu, Rangga merasa melihat sesuatu yang mengguncangkan, sebuah bentuk wajah manusia. Wajah seorang pemuda, mata dalam yang menyimpan kemarahan, kesedihan, dan kerinduan yang menekan. Ratri menarik Rangga ke belakang. Jangan biarkan panggilannya masuk lebih jauh. Bila ia masuk terlalu dalam, kau akan menjadi jembatan yang ia ambil alih. Ki Jala mengetukkan tongkatnya ke tanah. Bunyi itu keras, tapi tidak memantul. Bunyi itu menggantung di udara, seperti suara dari alam yang berbeda. Makhluk itu terhenti. Cahaya hijaunya berkedip dan meredup. Dalam detik yang sama, permukaan air sumur kembali bergolak. Riak berputar seperti pusaran kecil, dan dari dalamnya muncul bayangan lain. Bayangan yang jauh lebih halus, namun memiliki bentuk yang utuh. Wujud itu bergerak menuju permukaan air, seperti seseorang yang perlahan naik dari dasar. Rangga merasakan napasnya menebal. Ratri menahan tangannya. Ki Jala memperketat pijakannya. Malam yang tadinya hanya hening, kini berubah menjadi batas tipis antara sejarah lama dan bengkana baru. Dan mereka bertiga berdiri tepat di tengahnya. Riak pada permukaan air, sumur semakin kuat. Gelombang itu tidak bergerak seperti air biasa. Setiap pusarannya tampak memiliki pola tersendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengaduknya dari bawah. Cahaya bulan yang jatuh ke atas air berubah menjadi kilau kehijauan. Sama seperti aura yang menyelimuti makhluk besar di depan mereka. Perlahan, bayangan yang muncul dari kedalaman mulai memperjelas bentuknya. Siluet itu menyerupai tubuh manusia, namun gerakannya terlalu lambat dan terlalu halus untuk disebut manusia. Setiap inci pergerakannya seperti melawan tarikan kuat dari dunia lain. Air sumur menempel pada tubuh bayangan itu dan meluncur turun setetes demi setetes, seolah enggan melepasnya. Ratri memperketat genggaman tangannya pada lengan Rangga. Ia merasakan getaran yang merambat dari tubuh Rangga, bukan ketakutan semata, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah gema dari masa lampau yang mulai muncul kembali. Ratri tahu bahwa Rangga tidak siap untuk ini. Namun waktu tidak memberi mereka pilihan. Ki Jala berdiri kokoh, menatap ke dalam pusaran itu. Ia melihat sesuatu yang hanya dapat dilihat oleh orang yang memahami ilmu tua. Cahaya kehijauan yang menguap dari air sumur bukan berasal dari makhluk itu semata. Ada kekuatan lama yang sedang membuka mata. Dan bila kekuatan itu bangkit tanpa kendali, desa Lokatara tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Bayangan itu akhirnya terangkat hingga pinggang. Tubuhnya seperti terbuat dari kabut hitam yang dipadatkan. Namun di balik kabut itu terselip warna hijau pekat yang memancar dari dalam. Wajahnya masih tertutup. Namun sesuatu di bawah bentuk gelap itu bergerak pelan, seolah sedang menciptakan bentuk manusia yang belum selesai. Makhluk hijau besar yang berdiri di luar sumur menggigil keras. Cahaya tubuhnya berkedip seperti nyala obor yang kehabisan minyak. Ia mundur selangkah, gerakan yang tampak seperti ketakutan, atau mungkin penghormatan terhadap sosok yang muncul dari dasar. Rangga memandang kedua makhluk itu bergantian. Ia merasakan hubungan aneh yang mengalir dari keduanya menuju dirinya, seperti 2 arus berbeda yang mencoba menyatu di dalam dirinya. Tubuh Rangga terasa lebih berat, napasnya menjadi pendek. Suara samar yang tadi hanya berupa bisikan, kini semakin jelas. Mengalir dalam ritme lambat, seperti tembang kuno yang bergema di dalam dada. Ratri segera meraih kedua sisi wajah Rangga dan memaksanya untuk menatap matanya. Fokuskan saja padaku. Jangan dengarkan panggilannya. Bila kau membuka pintu itu, ia tidak akan pergi lagi. Rangga mengangguk pelan. Meski ia tidak sepenuhnya mampu melawan tekanan itu, tubuhnya
bergetar. Suara dalam dirinya semakin kuat. Dan di ujung suara itu, ada nama yang belum pernah ia dengar, namun terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Sementara itu, Kijala menggerakkan tongkatnya dan menancapkannya ke tanah. Dari ujung tongkat menyebar lingkaran cahaya tipis, seperti garis kapur yang terbentuk di atas rumput. Lingkaran itu melebar dan mengelilingi mereka bertiga. Cahaya itu berdenyut pelan, berusaha menjaga batas antara manusia dan sesuatu yang sedang bangkit. Namun, ketika cahaya itu menyentuh makhluk hijau besar, makhluk itu merespons dengan pendar yang jauh lebih kuat. Ia mengguncang tubuhnya, memecah sebagian kabut di sekitarnya. Bentuk wajah makhluk itu semakin jelas. Ada bekas luka panjang di pipi kirinya, dan rahang yang terlihat seakan pernah terbelah lalu dipaksa menyatu kembali. Ratri terbelalak. Ia mengenali ciri itu dari cerita lama. Itu bukan sekadar penjaga. Itu adalah prajurit pertama, Wisanggeni, yang dibangkitkan untuk melindungi tuannya bahkan. Setelah manusia tidak lagi percaya pada kekuatan lama. Sementara bayangan dari dasar sumur terus naik. Kini seluruh tubuhnya telah terlihat. Wujudnya tegap dan tinggi. Di wajahnya pelan-pelan muncul bentuk dua mata. Mata itu terbuka lambat, seperti kelopak yang ditempa dari kabut hitam. Mata yang begitu dalam, penuh luka, dan kisah yang tidak pernah diceritakan. Begitu mata itu terbuka sepenuhnya, cahaya hijau memancar keluar dari dalamnya. Cahaya itu menyapu wajah Rangga. Dalam sekejap, dunia sekeliling Rangga menghilang. Yang tersisa hanyalah gelap, dengan satu titik hijau yang semakin mendekat. Dari titik hijau itu muncul suara. Suara lembut, namun penuh beban. Anak, gadisku, tidak ada tempat yang bisa kau lari lagi. Rangga terpaku. Dunia di dalam kepalanya berputar. Ia tidak tahu apa makna dari kalimat itu. Namun, suara itu terasa begitu dekat. Begitu nyata. Begitu mengenalinya. Di dunia nyata, tubuh Rangga hampir jatuh. Ratri menahannya dengan kedua tangan. Kijala berteriak perlahan tanpa suara, memaksa mantra perlindungan untuk tetap bertahan. Ketika bayangan itu melangkah keluar dari sumur dan menginjak tanah yang selama ini tidak pernah disentuhnya lagi. Bumi bergetar ringan. Daun-daun bambu bergesekan seolah menyanyikan lagu tua. Udara menjadi lebih berat dan dunia terasa bergeser sedikit dari tempatnya. Malam itu, sejarah yang dikubur ratusan tahun mulai membuka diri kembali. Dan Rangga menjadi pusat dari semuanya. Bayangan yang keluar dari sumur kini berdiri kokoh di tanah. Wujudnya belum sepenuhnya manusia, namun cukup jelas untuk memperlihatkan garis wajah yang penuh duka. Makhluk hijau besar yang menjadi penjaga menunduk dalam, seolah mengakui kedatangan tuannya. Kijala memperkuat lingkaran cahaya, tetapi kekuatan yang bangkit terlalu besar. Lingkaran itu bergetar, retak, lalu padam, seperti lilin kehabisan api. Ratri memeluk Rangga agar tetap siuman. Kondisi Rangga semakin rapuh. Suara dalam kepalanya terus memanggil dengan nada lembut, namun memaksa. Wisanggeni melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut halus. Cahaya hijau dari tubuhnya merambat ke akar pohon, menghidupkan kembali kekuatan lama yang seharusnya tetap tertidur. Ia berhenti tepat di hadapan Rangga. Wisanggeni mengangkat tangannya. Ujung jari yang terbuat dari kabut hitam hampir menyentuh dahi Rangga. Ratri mencoba menarik Rangga menjauh, namun tidak mampu. Kijala mencoba memotong hubungan itu dengan mantra terakhir yang ia miliki. Namun semua itu tidak mengubah apapun. Wisanggeni berbicara tanpa suara. Kau adalah garis terakhirku. Darahku mengalir dalam tubuh. Karena itu, kau harus menjadi wadahku. Rangga ingin menolak, namun suara itu sudah terlalu dalam. Ia seperti tenggelam dalam sumur tua, ke dalam kenangan yang bukan miliknya. Ia melihat sekilas masa lalu. Wisanggeni, pengkhianatan, kutukan,
pengurungan, dan dendam yang tidak pernah padam. Namun, tepat ketika Wisanggeni hendak memasuki tubuh Rangga, sesuatu terjadi. Ratri menahan pergelangan tangan Rangga dan memanggil namanya perlahan. Suaranya sederhana dan jujur. Suara manusia yang penuh kasih. Bukan suara dari dunia gelap. Rangga merasakan sesuatu berubah. Di kedalaman pikirannya, suara Wisanggeni mulai retak. Tekanan dari masa lalu melemah. Cahaya hijau yang menyelimuti dadanya bergetar. Lalu pecah kecil. Wisanggeni mundur setapak. Ia tampak terkejut. Bayangan tubuhnya berkedip, seakan kehilangan pijakan. Ki Jala segera membaca getaran itu. Ia mengangkat tongkatnya dan menancapkan bagian ujung ke tanah, mengarahkan kekuatan yang tersisa kepada Wisanggeni. Tongkat itu memancarkan cahaya putih lembut yang membentang seperti kabut tipis. Cahaya itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk menjadi pintu kembali. Pintu menuju tempat Wisanggeni seharusnya berada. Cahaya itu menyelubungi tubuh Wisanggeni. Wujudnya mulai memudar. Makhluk hijau penjaga meraung tanpa suara. Ia mencoba menahan. Namun, tubuhnya sendiri ikut larut oleh cahaya itu. Ratri terus memegang tangan Rangga. Napas Rangga kembali stabil. Suara dalam dirinya memudar. Cahaya hijau yang tadinya mengikat dada Rangga perlahan pudar, lalu hilang sepenuhnya. Wisanggeni menatap Rangga untuk terakhir kali. Tatapan itu tidak lagi dipenuhi amarah. Ada kesedihan di balik kabut hitam yang memudar. Dalam tatapan itu, Rangga tahu bahwa Wisanggeni bukan sepenuhnya jahat. Ia hanya makhluk yang menanggung kutukan terlalu lama dan darah yang mengalir dalam tubuh. Rangga adalah sisa dari masa yang sudah tidak ada tempatnya lagi di dunia manusia. Cahaya putih menarik tubuh Wisanggeni sepenuhnya. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Makhluk hijau penjaga menghilang bersamanya, meninggalkan hening yang sangat panjang. Sumur tua Lokatara kembali gelap. Namun gelapnya kini adalah gelap biasa, bukan lagi pintu dari dunia lain. Malam menjadi tenang. Angin kembali bergerak dengan lembut. Akar pohon berhenti bergetar. Dan rangkaian bambu kembali berdiri diam di tempatnya. Rangga terduduk lemah di samping sumur. Tubuhnya berkeringat dingin, namun matanya kembali jernih. Ia memegang dadanya dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kekuatan, bukan ketakutan. Hanya ruang kosong yang harus ia isi sendiri. Ratri duduk di sebelahnya. Ia menepuk bahu Rangga dengan lembut. Kau kembali sepenuhnya. Itu yang terpenting. Ki Jala menatap langit sebentar, lalu menghela napas panjang. Masa lama telah berakhir. Wisanggeni tidak lagi terperangkap dalam dunia ini. Ia telah kembali pada tempat yang lebih layak bagi jiwanya. Rangga menatap sumur yang kini hanya terlihat seperti sumur biasa. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Namun ia juga sadar bahwa ia bukan pewaris kutukan. Ia hanyalah manusia yang kebetulan lahir dengan jejak masa lalu. Dan jejak itu kini telah padam. Ratri membantu Rangga berdiri. Mereka bertiga berjalan meninggalkan sumur tua Lokatara. Langkah mereka ringan, seolah beban yang menempel sejak awal perjalanan kini telah benar-benar hilang. Ketika mereka mencapai ujung hutan, cahaya pertama pagi muncul di balik pegunungan. Dan perjuangan yang dimulai dari bayangan hijau kini berakhir dalam warna keemasan fajar. Rangga menatap sinar matahari itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas.